Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa thalabul ilmi atau mencari ilmu. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita berterima kasih kepada beliau yang telah menunjukkan kepada kita innal huda wal furqan, yaitu menunjukkan kepada kita kepada jalan yang lurus dan jalan yang benar, yaitu jalan agama, yaitu jalan Islam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau akan mengkaji dari awal, yaitu kitab yang bernama Adabud Dunya Waddin, yang artinya adalah kitab tentang etika dunia dan etika akhirat, atau artinya adalah etika pengetahuan dunia dan kepengetahuan keagamaan atau spiritualnya. Di kitab ini yang kebetulan saya baca, terbitan University of Toronto Library. Jadi kitab ini banyak terbitannya, kebanyakan dari Beirut, tapi yang saya dapat ini dari online, saya mendownload, yaitu dari University of Toronto Library. Dimanapun dicetak kitab ini, yang penting kita kaji dan kita pelajari dan kita ambil kemanfaatannya. Bahwa kitab ini dikarang oleh seorang alim dan ulama besar, ya, yang bernama Imam Al-Mawardi, atau lengkapnya Al-Alim Al-Alamah Al-Khibru Al-Fahamah Al-Imam Al-Kabir Al-Muhaqqiq Al-Syahir Abdul Qudat Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Basri Al-Mawardi rahimahullah ta'ala. Jadi langsung saja kita akan mengkaji kitab karangan Habib Al-Basri, atau yang disebut juga dengan Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tibtauli wal alai. Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Gusti Allah, milik Allah Ta'ala, tibtauli wal alai, yang memiliki panjangnya umur dan yang memiliki segala rintangan. Al-alai itu kalau teksnya artinya kepedihan, tapi dalam jajaran teks ini kita menggunakan arti sebagai rintangan yang sulit, al-alai. Jadi yang dimaksud zitauli itu bukan Allah yang memiliki umur atau Allah berumur panjang, bukan. Tapi Allah itu yang menjadikan seseorang itu berumur panjang. Allah yang menjadikan bumi ini berumur ribuan tahun atau bahkan jutaan tahun, atau pengetahuan fisika atau pengetahuan alam disebut bumi ini umurnya miliaran tahun. Wal alai itu berarti bahwa segala rintangan kehidupan, segala ada cobaan kehidupan, itu Allah juga yang memang memberikan cobaan itu kepada manusia.
Jadi Qauli ini kalau dalam teks harian kita melihat ada namanya jalan tol. Jadi jalan tol itu artinya adalah jalan yang lurus dan panjang. Itu diambil dari bahasa Arab. Ada seorang teman yang mengatakan jalan tol itu diambil dari bahasa Inggris yang berasal dari kata tol, yang artinya adalah panjang dan lurus. Kemudian saya luruskan bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa baru. Orang Inggris, orang Amerika, orang Australia itu bukan pemilik bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu berasal dari Jerman Barat. Jadi dari imigran Jerman Barat yang menyebar berbagai belahan negara, baik di benua Eropa, Amerika maupun di Australia. Kemudian lahirlah bahasa Inggris, dan jauh sebelumnya bahasa Arab sudah ada. Maka bahasa Arab disebut juga bahasa prasejarah. Sebelum sejarah ditulis, bahasa Arab itu sudah ada karena dia terlahir dari bahasa kuno yang bernama bahasa Semit. Dari ras Semit ya. Kemudian perjalanannya adalah di bagian utara, timur tengah, menuju garis lurus ke bawah sampai dari Mesir, Syria, kemudian Chad, kemudian Dongola, kemudian Sudan, dan bahkan sampai ke deretan yang dilewati khatulistiwa yaitu Somalia. Di perkembangannya sangat luas dan sejak lama disebut bahasa prasejarah, bahasa Arab ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, dan selawat kita tujukan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimur rasul wal anbiya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir dan utusan terakhir, jadi tidak ada lagi. Dulu ada nabi palsu namanya Masud. Jadi kita tegaskan bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, dan Rasul tidak ada lagi. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang menyempurnakan semua ajaran-ajaran yang terdahulu. Wala alihi wa ashabi al-atqiya, dan ditujukan juga kepada keluarga beliau, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat beliau. Wa tabi'in, meskipun tidak ditulis ashabihi di sini, adalah ada kaitannya dengan at-tabi'in dan para pengikut Rasulullah, mengikut para sahabat al-atqiya yang suci atau yang takwa. Dan yang termasuk golongan wala ali wasabi adalah mereka yang mendakwahkan ajaran Islam dan menyampaikan kepada umat, menyampaikan kebenaran sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du. Kemudian dia mabatu data. Fa in sarafal matlub bisyarafin nataijuhu wa utma khotorihi bikasratin manafi'i. Jadi kemuliaan yang dicari, maka yang didapat ya kemuliaan. Maka seseorang yang memburu kemuliaan melalui jalur agama, maka dia akan mendapatkan hasil kemuliaan. Di sini kemuliaan yang paling utama adalah kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa uzma khutari bikasratin manafi. Dan ketika seseorang itu mengejar kemuliaan dan harus menghadapi besarnya bahaya, maka
kemuliaan dan kemanfaatannya, dia akan mendapatkan hal yang besar sebagaimana berjalannya dia mencari kemuliaan itu. Lebih hasbi manabi. Tajibu al-inayah bihi. Maka hal itu adalah sebuah penegakan, sebuah upaya. Wala qadril inayati, dengan kadar upaya itu. Yakun istina'u samratihi, maka akan terkumpullah sebuah buah wa'adhamul umur, dan sebuah perkara yang besar, al-umuru khadran wa khadran wa wa naf'an, perkara yang besar bahayanya. Orang yang mengupayakan kebaikan dan menghadapi besarnya sebuah bahaya, maka kemanfaatannya juga akan didapatkan sangat besar. Ini memang isi curahan hati beliau yang dia sampaikan, karena pada waktu itu dia menghadapi banyak bahaya ketika menyampaikan kebenaran, terutama kepada para penguasa pada waktu itu. Yakunu istina'u samratu wa'adhamul umur khatran wa qadran wa ummuha naf'an wa rafadan ma istaqama bihi ad-din. Jadi penegakan sebuah kebenaran melalui jalur agama wa dunia, dan mengupayakan dunia yang benar, wa a'adhamu bihi solahul akhirah, dan keduanya ini adalah dalam rangka untuk tujuan akhirat yang benar. Wal ula li'anna bistaqamatu ad-din tasyikhu al-ibadah. Karena hal itu akan meluruskan cara beragama kita sehingga ibadah kita itu sah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ambil contoh yang dekat dengan perkara sekarang, diantaranya adalah politik. Perkara politik adalah perkara besar, dan cobaan yang ada di dalamnya adalah yang besar. Maka berjuang melalui jalur politik untuk menyampaikan etika dunia yang benar dan keakhiratan yang benar, itu adalah perkara yang besar pula bahayanya. Karena sebagaimana kita tahu di dalam politik itu terkadang ada yang menghalalkan segala macam cara. Maka sebenarnya apabila politik itu dapat dijalankan dengan etika yang baik dan dengan agama yang baik, maka kemanfaatannya pun juga akan sangat besar. Terutama bagi masyarakat luas dan masyarakat yang membutuhkan kemaslahatan atau membutuhkan kesejahteraan atau kemakmuran melalui jalur politik. Jadi itu yang dimaksud di dalam teks ini. Perjuangan yang besar akan menghasilkan kemanfaatan yang besar. Sebaliknya, apabila politik yang besar itu menafikan atau meniadakan etika dunia yang baik, dan menafikan atau mentiadakan religiositas keagamaan, menanggalkan intervensi Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Allah Subhanahu wa taala di dalam memperjuangkannya, maka madaratnya pun juga akan sangat besar. Contohnya adalah dampak dari korupsi itu sangat besar, karena menjadi sebuah keniscayaan kesejahteraan dan kemakmuran didapat untuk rakyat. Apabila tidak ditegakkan sebuah etika dunia yang benar dan spiritualitas yang benar, ini madorot dari politik yang tidak benar, politik yang menafikan etika dunia yang benar dan menafikan spiritualitas,
sebagaimana yang dipesankan Rasulullah SAW, maka madarat atau kerugiannya juga akan besar terhadap bangsa ini. Jadi mari kita sama-sama berusaha dan berdoa, mudah-mudahan politik di negara kita ini sesuai dengan etika yang baik, dengan adab yang baik, dan juga sesuai dengan spiritualitas yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. 6 garis ini saya kira cukup untuk kajian pertama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.